Bersyukur kepadamu Bapa yang memberikan kesempatan bagi kami pagi hari ini boleh bersama-sama kembali datang di rumah Tuhan. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu kami ada sampai saat ini. Ada waktu sejenak kami akan bersama-sama merenungkan bagian firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong kami boleh mengerti walau bagian kecil dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan mampukan juga kami menghidupinya. Tolong hamba-Mu yang men-sharingkan firman Tuhan. Kami bersama-sama dimotivasi untuk menghidupinya. Terpujilah Engkau Tuhan, demi Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu saudara kekasih. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang memelihara memberkati kita sampai saat ini. Dan bersyukur saudara sudah boleh menyelesaikan retret ya. Semua saya dengar berjalan dengan baik, tadi sempat ngobrol dengan Musa Yunus. Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema yang diberikan kehidupan yang mewariskan keteladanan dari 3 Yohanes 1 sampai 6 atau ada yang menulis 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 6. Tetapi saya mengajak kita membaca menambahkan beberapa ayat lagi sampai ayat yang ke-10 ya. Kita membaca bergantian, saya mulai dari ayat yang pertama, saudara sekalian ayat yang kedua, demikian bergantian sampai selesai ayat yang ke-10. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Saudara yang kekasih dalam Kristus, berbicara mengenai warisan, saya percaya bahwa setiap kita senang ya berbicara mengenai warisan. Pada awal saya married dengan Semudarna tentunya. Mama yang sudah janda cukup lama memanggil kami semua anak-anaknya pulang. Semua anak yang di perantauan pulang. Wah, ini ada apa gitu ya. Akhirnya kita ngambil cuti pulang. Ternyata di situ saudara, beliau itu lebih kurang 20 tahun yang lalu. Beliau masih sehat-sehat sudah membagi warisan. Ya. Lalu dia kumpulkan semua malam hari dan dia mulai berkata, malam ini saya akan membagi warisan buat semua anak yang ada. 10 bersaudara sudah. 5 laki, 5 perempuan. Lalu dia sebutin buat anak pertama lelaki, ini batasan tanah sekian-sekian sama yang di wilayah sana. Yang kedua, ketiga, dan keempat serta yang kelima. Lalu buat anak perempuan yang 5 orang hanya 1 bagian. Buat anak laki-laki. Wih, saya pikir nggak bener nih orang tua gitu ya. Lalu saya begini, "Mah, kami masih kecil-kecil, 3 kakak saya ini sudah kerja.
mereka yang membantu mama untuk membiayai hidup kami. Enggak fair rasanya kalau mama memperlakukan mereka hanya dapat satu bagian untuk 5. Lalu mama saya berkata, kamu boleh jadi hamba Tuhan di perantauanmu. Di sini kamu anak. Kamu diem, gak usah ngatur saya. Saya diem, saudara. Ya, saya gak berani ngomong apa-apa lagi. Karena beliau berkata begitu. Nah, maksud saya saudara, setiap kita kalau berbicara masalah warisan, pastilah kita senang karena berpikir mendapatkan sesuatu. Dan sebagai orang tua mungkin kita juga berpikir apa yang bisa kita wariskan kepada keturunan kita. Tetapi hari ini saudara, pembacaan firman Tuhan yang kita bicarakan bukan sedang berbicara masalah warisan materi yang bisa kita bagi-bagikan. Tetapi warisan kebenaran firman Tuhan, warisan kehidupan yang berkenan kepada Allah selama kita hidup di dalam dunia ini. Ada satu ungkapan yang berkata, gajah mati meninggalkan gading. Kalau harimau mati, ninggalin belang. Kalau manusia mati, ninggalin utang. Wah, cilaka saudara kalau manusia mati ninggalin utang. Anak istrinya, anak suaminya itu berantakan saudara. Tapi seharusnya manusia mati itu tinggalkan nama. Bukan nama yang buruk, nama yang penuh dengan utang di mana-mana, tetapi nama baik. Kemarin ada sebuah joke, saya lihat di halaman Facebooknya seorang rekan begitu ya. Dia ada tulisan surat dari seorang anak kepada mamanya. Mama, saya bersyukur bahwa selama ini mama berusaha mencari pinjaman untuk biaya kuliah saya. Tetapi sekarang saya sudah mandiri, saya bisa mencari pinjaman sendiri. Gak ada yang ketawa ya, berarti gak lucu. Saudara, maksud saya ada banyak orang yang justru meninggalkan warisan yang tidak baik di dalam kehidupannya. Tetapi pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10, kita melihat ada 2 tokoh yang memang meninggalkan warisan di dalam kehidupan mereka. Yang pertama seorang bernama Gaius yang meninggalkan teladan yang baik atau warisan yang baik. Tetapi ada tokoh yang kedua, seorang yang bernama Diotrefes yang meninggalkan keteladanan hidup yang buruk. Berbicara mengenai warisan kehidupan yang mewariskan keteladanan, dari bagian firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk melihat beberapa hal saudara. Yang pertama, warisan keteladanan bahwa orang benar haruslah hidup dengan benar. Kita dapat memperhatikan itu di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Di dalam penulisan ini, penulis menyebut dirinya sebagai penatua yang semua penafsir Alkitab menyepakati sesuai dengan ciri-ciri tulisannya, dia adalah Yohanes. Penatua ini melontarkan pujian kepada seorang anak Tuhan yang bernama Gaius. Di dalam ayat yang ke-3 dan 4 dia berkata, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Saudara, hidup di dalam kebenaran bukan berarti hidup kita sudah tidak berdosa. Enggak mungkin kita tidak pernah jatuh lagi ke dalam dosa di dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena tubuh kita adalah tubuh yang sudah pernah dikuasai oleh dosa. Dan kita hidup di dalam lingkungan yang berdosa. Di dalam dunia yang juga dikuasai oleh dosa.
Hidup di dalam kebenaran juga bukan berarti bahwa kita menghabiskan waktu atau hari-hari kita hanya dengan berada di gereja atau di rumah, membaca Alkitab, berdoa, beribadah dan melayani. Bukan itu berarti hidup dalam kebenaran. Di dalam pembacaan kita ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa 3 kali kata hidup dalam kebenaran diulang-ulang oleh Yohanes. Sesuatu yang diulang itu berarti sesuatu yang sangat penting. Dan mengatakan bahwa seorang anak Tuhan yang bernama Gaius menghidupi kebenaran itu di dalam kehidupannya. Saudara, berbicara mengenai kebenaran, kalau kita melihat di dalam tulisan Yohanes, itu bisa menunjuk kepada satu, diri Yesus Kristus sendiri. Jadi ketika Yohanes berbicara mengenai kebenaran, itu bisa menunjuk kepada diri Yesus Kristus. Tetapi juga berarti bisa menunjuk kepada firman Tuhan yang memang adalah kebenaran. Saudara, kata kebenaran yang dipergunakan di dalam 3 kata ini adalah dari kata aletheia yang berarti aktual, nyata, akurat, dalam objektif. Ketika Yohanes berkata bahwa Gaius hidup di dalam kebenaran, saudara, itu berarti bahwa Gaius telah menjalani kehidupan seperti Yesus Kristus hidup di dalam muka bumi ini atau di atas muka bumi ini. Dia menghidupi keteladanan kehidupan Yesus. Dia tidak hanya sekedar mengenal Yesus, tetapi dia menghidupi pola kehidupan Yesus yang hidup dalam kebenaran. Ketika dikatakan hidup dalam kebenaran itu berarti kebenaran yang dia mengerti bukan hanya sampai di tataran knowledge, pengetahuan di otak Gaius. Tetapi sebuah kebenaran yang dipraktekkan, diejawantahkan di dalam kehidupan kesehariannya dengan cara-cara yang sederhana. Dan yang ketiga, ketika Yohanes berkata Gaius hidup dalam kebenaran, itu berarti bahwa Gaius telah mempraktekkan kebenaran itu dengan cara mengasihi dan peduli terhadap sesamanya, khususnya sesama anak Tuhan yang sedang di dalam perjalanan. Gaius melakukan apa yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7 yang berkata, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Saudara, mari kita melihat kepada diri kita. Berapa banyak kebenaran firman Tuhan yang kita sudah mengerti. Dan berapa banyak yang mampu kita implementasikan dalam kehidupan kita. Tidak sedikit orang Kristen yang berkata, oh saya udah tahu. Ketika hamba Tuhan atau kita membaca Alkitab, mungkin kita langsung berpikir, wah pasti nanti dikhotbahkan tentang ini dan itu. Kita udah tahu, apalagi dengan segala kemajuan teknologi yang ada. Kita bisa tahu segala sesuatunya. Tetapi masalahnya saudara bukan hanya sekedar tahu, tetapi mampukah kita menghidupinya? Seorang yang bernama Martin Luther King Jr. mengatakan demikian. Kebenaran tidak hanya ditemukan dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Hiduplah dengan integritas sehingga orang lain dapat melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau kita bukannya sekedar berbicara, bukannya sekedar tahu, tetapi praktekkan sehingga orang lain tahu kita orang percaya. Tidak sedikit kita menjadi batu sandungan karena kita hanya tahu kebenaran, namun tidak melakukannya. Saya dan saudara adalah orang-orang yang telah mengerti kebenaran. Saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah mengenal Yesus Kristus sekian tahun di dalam kehidupan kita.
Tetapi perlu kita memikirkan bersama-sama, apakah kita sudah hidup dalam kebenaran yang sudah kita pahami itu. Itu hal yang sangat berbeda antara tahu dengan berbuat atau menghidupinya. Yang kedua, keteladanan apa? Keteladanan yang melayani di dalam kasih. Ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Saudara, perasaan sukacita dari penulis 3 Yohanes ini kembali diungkapkan dengan 3 sebutan kepada Gaius. Dia berkata bahwa Gaius adalah sahabat karibnya atau saudaranya yang kekasih. Perkataan sahabat karibku, saudaraku yang kekasih 3 kali diulang. Di ayat yang pertama, di ayat yang kedua, dan di dalam ayat yang kelima. Penulis menulis surat kepada sahabatnya itu dan memberikan pujian atas keramahannya terhadap saudara-saudara seiman. Dan para pemberita Injil keliling yang datang mengunjungi kota mereka, yang datang mengunjungi gereja mereka, dan yang datang untuk memberitakan Injil kebenaran di sekitar mereka. Dan Gaius ternyata berperan untuk menolong mereka. Saudara, sebelum kita membicarakan poin yang kedua ini lebih jauh, mari kita coba mencari tahu siapa Gaius ini sebenarnya. Saudara, Gaius adalah nama yang umum dalam konteks masa itu atau perjanjian baru. Ya, jadi kalau ada orang tua yang kemudian punya anak, banyak orang tua yang memberikan nama Gaius kepada anaknya. Di dalam perjanjian baru ada 5 kali nama Gaius dicatat di dalam 4 surat atau kitab yang berbeda. Kitab yang pertama itu, nama Gaius yang pertama muncul dalam Kisah Rasul 19 ayat 29 yang menyebutkan bahwa dia adalah teman seperjalanan Paulus. Dia adalah seorang Makedonia dan dia orang baik. Gaius yang kedua muncul dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang keempat. Juga berbicara bahwa dia adalah orang baik, seorang yang berasal dari kota Derbe. Walaupun ada ahli yang berkata bahwa Derbe adalah merupakan bagian daripada Makedonia. Kalau dari Kisah 19:29, ya Gaius adalah orang Makedonia, dan di dalam Kisah 20 dikatakan orang Derbe. Ada yang berpendapat itu cuma 1 orang. Karena Derbe merupakan bagian daripada kota Makedonia. Gaius yang ketiga itu muncul di dalam Roma 16 ayat yang ke-23. Dia dikatakan sebagai orang yang baik yang memberikan tumpangan kepada Paulus. Dan Gaius yang keempat itu muncul Gaius yang keempat itu muncul di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-14 yang merupakan orang percaya dan salah satu dari orang yang dibaptis oleh Paulus di kota Korintus. Ya. Dan Gaius yang kelima muncul di dalam 3 Yohanes 1 ayat 1. Tetapi saudara, saya baca-baca beberapa komentari, saya cari artikel. Semua penafsir Alkitab sepakat bahwa nama Gaius yang disebutkan ini adalah orang yang berbeda. Jadi ini Gaius yang mana yang disebutkan dalam 3 Yohanes 1. Tetapi tidak penting bagi kita siapa Gaius ini dari antara orang-orang yang disebutkan dalam 4 kitab ini. Yang penting adalah bahwa saudara di dalam 3 Yohanes 1 ini memperlihatkan kepada kita, dia adalah seorang yang baik. Tidak seperti Gaius yang dimiliki orang Indonesia 10 tahun yang lalu lebih kurang. Yang nginap di Hotel Prodeo karena menjadi pengemplang pajak. Beda saudara. Kalau Gaius yang ini enggak baik. Kalau Gaius yang di sini baik. Ya. Saudara, dalam konteks waktu itu ada banyak orang Kristen itu pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil. Dan ketika para pelayan-pelayan ini pergi ke berbagai daerah,
maka ada satu dorongan dari para pemimpin gereja untuk menolong mereka. Karena seperti Yesus pernah mengutus murid-muridnya dengan berkata, enggak usah bawa apa-apa. Kalau kamu diterima di satu kota, di satu rumah, tinggallah di situ. Kalau kamu ditolak, kebaskan kakimu atau jubahmu. Jadi adalah hal yang lazim untuk menerima, menampung, dan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dari orang-orang yang sedang datang ke kota tersebut. Dan itulah yang dilakukan oleh Gaius kepada para pemberita Injil keliling, kepada para pelayan-pelayan Tuhan yang sedang pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil dan melayani saudara. Kebutuhan mereka dicukupi, mereka disambut, mereka dijamu. Sekali waktu saya bersama dengan 4 orang mahasiswa dari STT Iman ketika kami masih mahasiswa semester 3 atau semester 4, lupa. Kami diutus untuk berangkat pelayanan ke mission trip itu ke wilayah Sumatera. Mulai dari Lampung sampai kemudian ke Medan. Di Lampung kami pelayanan seminggu memutarkan film Yesus. Bukan tinggal play dari HP, tetapi masih pakai pemutar film yang kayak di bioskop begitu. Pergi bawa peralatannya segede kapal gitu ya. Mesti kita pikul, pakai pikulan sampai ke dalam. Mutar film seperti itu selama seminggu di daerah Lampung, keliling-keliling sudah. Lalu kemudian sampai kami di Medan. Di Medan itu ada satu keluarga, pemilik pabrik cat. Beliau menjamu kami berlima di rumahnya. Jadi selama kami di Medan itu kami ada di rumahnya. Keluarga ini menyediakan kebutuhan kami. Bahkan pulang-pulang setiap mahasiswa dikasih sepasang jas. Wih, keren loh saudara waktu itu kita jadi mahasiswa. Hebat, rasanya bersyukur sekali kita yang dari kampung-kampung dijamu dengan cara sedemikian rupa. Seperti itulah kira-kira yang dilakukan oleh orang-orang Kristen pada masa itu terhadap orang-orang Kristen yang lain yang sedang pergi bepergian ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil. Dan Gaius pun melakukan hal yang sama saudara. Dia menyambut, menolong dan mencukupi kebutuhan mereka. Dan seyogianya setiap kita pun berperilaku yang sama. Dengan senang hati membuka rumah kita untuk menyambut para pelayan-pelayan Tuhan. Kalau agama seberang berkata, menyambut tamu Allah. Walaupun mungkin untuk saat ini enggak mudah bagi kita membuka rumah untuk orang asing masuk ke rumah kan. Kita bisa curiga, jangan-jangan gua digarong. Lagi tidur dirampok, lagi tidur, banyak masalah. Akhirnya perilaku-perilaku yang terjadi di luar sana membuat kita kemudian menjadi paranoid. Kita tidak terlalu yakin untuk menyambut orang-orang lain di rumah kita. Saudara, pada masa Perang Dunia Kedua di satu kota di Eropa ada sebuah patung. Ya, ada sebuah patung di satu kota itu dengan gambar patung Yesus yang tinggi besar, seperti seolah-olah sedang memberkati kota itu. Pada satu hari terjadi satu hal yang memprihatinkan bahwa ada bom meledak di samping daripada patung Yesus ini. Ledakan itu cukup dahsyat walaupun tidak merubuhkan patung tetapi cukup untuk mematahkan 2 tangan dari patung itu. Maka jadilah dia patung Yesus yang buntung. Ya, jadi patung Yesus itu kemudian buntung. Tetapi saudara, setelah berlalunya Perang Dunia Kedua, maka penduduk kota itu sepakat untuk memperbaiki patung itu dan memasang kembali 2 tangannya. Namun ada satu orang yang berkata, tidak, kita tidak perlu memperbaiki patung itu. Semua penduduk bertanya, kenapa kita tidak memperbaikinya? Apa yang ada dalam pemikiranmu? Maka orang yang berkata itu adalah seorang pendeta yang berkata demikian. Biarlah patung itu begitu saja apa adanya. Tidak perlu diperbaiki. Biar kita semua ingat bahwa kita adalah tangan-tangan Kristus yang berkarya di dunia ini. Sewaktu kita melihat patung Yesus yang sudah buntung itu. Kita tahu
bahwa kita menjadi perpanjangan tangan Kristus. Saudara, maka kemudian disepakati patung itu tetap dalam kondisi buntung, tetapi kemudian orang-orang di kota itu berkata, kita adalah perpanjangan tangan Yesus. Saudara, masing-masing kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Masing-masing kita diberikan kemampuan dan peluang serta segala sesuatu untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan di sekitar kehidupan kita. Seyogianya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk peduli kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita. Ya. Perpanjangan Tuhan untuk menyatakan kasih dan kepedulian kepada orang-orang lain. Ada banyak orang di sekitar kita. Saya tahu saudara sudah melakukannya. Ada bidang diakonia. Saudara sering berbagi berkat kepada orang-orang di sekitar saudara dengan cara memberikan diakonia. Itu baik. Dan mari terus tingkatkan kebaikan itu. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih dan kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita. Mother Teresa berkata demikian, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, dan melayani orang lain adalah bentuk yang paling murni dari kasih. Ada banyak orang yang bisa membantu orang lain tanpa kasih. Tetapi ketika kita memiliki hati yang penuh kasih, tidak mungkin kita tidak mau membantu orang lain. Karena itu saudaraku, keteladanan mempraktekkan kepedulian terhadap sesamanya tersebut mendorong Yohanes untuk kemudian memuji Gaius. Yohanes memuji Gaius karena kesetiaannya mempraktekkan kebenaran firman Allah dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Yohanes memuji Gaius karena kerelaan dan kasihnya melayani para utusan Allah dalam ayat yang kelima, ayat yang keenam dan ayat yang kedelapan. Tetapi hal yang berbeda kita temukan di dalam diri seorang yang bernama Diotrephes. Saya mencoba cari di internet, yang muncul gambar seperti ini, saudara. Agak menyeramkan sih memang ya. Karena memang seperti itulah kira-kira karakternya Diotrephes. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Ayat yang ke-10, karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudara, melalui dua ayat ini kita ternyata bisa menemukan bahwa Diotrephes ini adalah seorang penggosip. Meleter, melontarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, berbicara mengenai penggosip, mungkin tidak luput daripada kehidupan di sekitar kita ya. Saya nggak mengatakan bahwa saudara penggosip bukan, tetapi ada banyak orang yang suka ngegosip di sekitar kehidupan kita. Kami tinggal di lingkungan yang sangat padat saudara. Pagi-pagi kalau mau ngantar anak atau mau pergi olahraga, kita bisa menemukan di sepanjang gang itu ada emak-emak yang udah ngerumpi. Pagi lu saudara. Pagi. Ntar kita pulang olahraga masih buset dah. Kita olahraga bisa 1 jam, 1,5 jam. Pulang masih di situ, ngerumpi. Masih pagi loh. Dan kita senang untuk itu. Saya enggak mengatakan bahwa kita tidak bisa bertemu ngobrol, enggak. Tetapi kalau mau ngobrolkan itu tentang kebenaran, bagus. Kita bisa berdiskusi. Tetapi kemudian kita ngegosipin orang. Berbicara tanpa fakta. Berbicara tidak didasarkan kepada kebenaran. Kita kemudian menggosip, melontarkan kata-kata yang salah, yang memfitnah orang. Yang kedua yang dilakukan oleh Diotrephes adalah dia menjadi penghalang bagi orang berbuat kasih.
Bukan hanya dia menjadi penggosip, dia pun menghalangi orang untuk berbuat kasih. Dikatakan kalau ada jemaat yang mau menolong orang-orang Kristen, para pemberita Injil itu, dia larang, jangan. Dan bukan hanya sekedar melarang orang lain berbuat baik. Dan kalau ada yang berbuat baik, dia berusaha mengucilkan orang itu dari jemaat. Wow, saudara, ini jahat sekali. Orang ini jahat. Dan yang ketiga, saudara, melalui ayat ini kita menemukan bahwa ternyata Diotrephes ini mencoba ingin mengendalikan kehidupan bergereja. Mungkin dia adalah pemimpin yang ingin menjadi dominan di gereja itu. Dia mengerti kebenaran, tetapi dia tidak menghidupi kebenaran. Justru sebaliknya, bertolak belakang dari kebenaran itu dia hidupi, sudah. Melihat dari 3 hal apa yang dilakukan oleh Diotrephes ini. Mari mencoba melihat kepada diri kita. Adakah di bagian ini yang menjadi bagian kehidupan kita? Mungkin kita tidak menjadi penggosip, tetapi bisa jadi kita menjadi penghalang orang lain untuk berbuat baik. Mungkin kita tidak jadi penghalang orang lain berbuat baik, tetapi jangan-jangan dengan posisi, dengan jabatan, dengan kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita, kita ingin mendominasi gereja. Tidak sedikit orang Kristen yang kemudian ngebosi di gereja, sudah. Di GKPK nggak ada. Di gereja lain ada. Mari kita mengintrospeksi diri. Maka pertanyaan yang perlu kita pikirkan sekarang adalah, apa yang mau kita wariskan? Apakah kita hidup sebagai jemaat biasa saja? Apakah kita hidup sebagai pemimpin gereja? Atau bahkan kita hidup sebagai hamba Tuhan yang melayani di gereja? Warisan seperti apa yang akan kita tinggalkan? Entah ketika kita pergi pindah ke ladang pelayanan yang lain, atau karena Tuhan memanggil kita kembali ke tempatnya, karena tugas kita sudah selesai. Warisan seperti apa yang akan dikenang oleh generasi yang kita tinggalkan? Apakah mereka berkata, aku bersyukur orang seperti dia pernah ada di gereja kita? Atau mereka berkata, mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi orang seperti dia di gereja kita. Saudara, kesempatan ada di tangan kita. Peluang ada di tangan kita. Kemampuan Tuhan berikan bagi kita. Masalahnya, kita mempraktekkan yang baik atau yang buruk. Tuhan berkati. Bapa dalam surga, kami bersyukur lewat perenungan yang singkat pagi hari ini. Kami boleh diperhadapkan kepada 2 tokoh yang pernah dicatat oleh Alkitab. Seorang yang bernama Gaius, yang mewariskan keteladan hidup yang baik, yang menghidupi kehidupan Yesus, yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Sementara ada tokoh yang berseberangan, Diotrephes, yang melakukan hal yang sebaliknya. Tuhan, dalam masa kehidupan kami di muka bumi ini, entah seberapa lama dan entah di dalam fungsi serta peran apapun Engkau berikan kepada kami masing-masing. Engkau memberikan kesempatan, Engkau memberikan peluang, Engkau memperlengkapi dengan segala kemampuan. Maka tolong kami Tuhan, boleh memutuskan dan melakukan, mewariskan hal yang berkenan kepada Tuhan di dalam masa kami. Sehingga generasi-generasi ke depan boleh berkata, kami bersyukur Tuhan bisa menempatkan orang seperti itu di gereja kami. Mohon anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, demi Yesus kami bersyukur.
Amin.